everyone, welcome to Miss Holly channel. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan sehingga teman-teman semua semangat untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi kompetensi P3K di tahun 2022 ini. Teman-teman, semoga teman-teman semua tidak merasa bosan untuk selalu mempersiapkan diri, berlatih, mengerjakan soal-soal, terutama soal-soal reading ya teman-teman, untuk seleksi kompetensi P3K di tahun 2022 ini. Oke teman-teman, dalam video ini saya akan kembali membahas tentang soal teknis bahasa Inggris yang bagian reading. Kali ini reading comprehension ya teman-teman. Dari short stories. Oke, now langsung saja kita simak pembahasannya. Soal yang pertama, di situ yang ditanyakan adalah why did the narrator's family have to move from Loomis Street? Kenapa keluarga dari si narator harus pindah dari Jalan Loomis? Nah, teman-teman, ini merupakan contoh soal reading comprehension yang detail information ya, teman-teman. Detail information biasanya menanyakan menggunakan 5W plus 1H. Bisa why, who, when, how, where, dan sebagainya. Nah, teman-teman, ada banyak jenis-jenis soal di dalam reading comprehension. Semoga dengan sering berlatih, teman-teman terbiasa dengan jenis-jenis soal yang ditanyakan. Biasanya di soal reading comprehension yang ditanyakan adalah tentang ide utama, kemudian topik ataupun tema, kemudian juga bisa berupa detail information seperti contoh soal nomor 1 tersebut, kemudian juga bisa kesimpulan, kemudian bisa juga purpose atau tujuan dari si penulis, kemudian bisa juga judul ataupun juga rujukan ya teman-teman. Nah, langsung saja setelah membaca soalnya, kita cari di dalam teks tersebut. Di situ teksnya adalah tentang The House on Mingo Street yang ditulis oleh Sandra Sineres. Ini merupakan contoh teks short ya teman-teman, short text, short story, cerita pendek. Nah, kita cari terlebih dahulu, saya baca terlebih dahulu di situ, nanti kita cocokkan kenapa keluarga dari si narator tersebut harus pindah dari Loomis Street. Di situ yang paragraf pertama, we didn't always live on Mingo Street. Before that, we lived on Loomis on the third floor. And before that, we lived on Killer. Before Killer, it was Paulina. And before that, I can't remember. But what I remember most is moving a lot. Each time, it seemed there'd be one more of us. By the time we got to Mingo Street, we were 6. Mama, Papa, and then Carlos, Kiki, my sister Nanny, and me. The house on Mingo Street is ours, and we don't have to pay rent to anybody, or share the yacht with the people downstairs, or be careful not to make too much noise. And there isn't a landlord banging on the ceiling with a broom. But even so, it's not the house we thought we'd get. We had to leave the flats on Loomis Week. The water pipes broke and the landlord wouldn't fix them because the house was too old. Nah, teman-teman, di situ kita sudah ketemu kata kuncinya di situ. We had to leave the flats on Loomis Week. Nah, di sini dia harus pindah ya, teman-teman. Kenapa? Karena di situ disebutkan bahwa pipanya pecah ya, teman-teman. Di sini disebutkan bahwa pipanya pecah, kemudian si pemiliknya tidak mau memperbaikinya karena rumahnya sudah terlalu tua. Jadi mereka harus segera pergi dari tempat tersebut. Kita sudah ketemu jawabannya, kemudian kita cari di dalam optionnya di situ yang A adalah the house was far from city. Nah, ini bukan alasan mereka pindah ya, teman-teman. Kemudian di situ yang B adalah they couldn't pay the rent.
Ini juga salah, bukan mereka tidak bisa membayar sewanya. Kemudian yang C di situ ada the water pipes broke. Nah, ini yang betul ya teman-teman. Karena di situ disebutkan mereka harus pindah karena pipanya di situ pecah. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal yang kedua, the what them in paragraph 3 refers to bla bla bla. Nah, teman-teman, di situ yang ditanyakan adalah rujukan ya, teman-teman. Soal nomor 2 ini jenis soal reading comprehension yang merupakan rujukan. Untuk jenis soal yang seperti ini, maka jawabannya sebelum kata them ya, teman-teman. Apa yang disebutkan sebelum kata them tersebut. Kita tidak boleh memilih jawaban yang ada setelah kata them. Kita baca dulu di paragraf ketiga, di situ ada we had to leave the flats on Loomis Week. The water pipes broke and the landlord wouldn't fix them. Nah, di situ kita sudah ketemu kata kuncinya ya, teman-teman. Di sini ada kata them. Jadi di kalimat itu disebutkan bahwa the water pipes broke and the landlord wouldn't fix them. Pipa air pecah dan pemiliknya tidak mau memperbaikinya. Nyanya tersebut berarti adalah the water pipes di sini ya teman-teman. Pipa airnya yang sedang rusak tersebut. Berarti jawabannya adalah itu. Kita cari di optionnya di situ. Yang A adalah the landlord. Ini salah ya teman-teman. Karena landlord itu adalah pemiliknya. Sedangkan di situ yang tepat adalah tidak mau memperbaikinya. Yang diperbaiki apa? Yang diperbaiki adalah pipa air yang pecah tersebut. Kemudian yang B di situ ada the stairs. Ini juga salah karena itu bukan yang dibahas. Kemudian yang C adalah the narrator's family, keluarganya si narator. Ini juga salah. Berarti untuk nomor 2 ini yang paling betul adalah yang D ya teman-teman. Pipa air. Them di situ yang dimaksud adalah pipa air. Untuk yang nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal yang ketiga, what is the closest meaning of the word ordinary in paragraph 5? Nah, teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah tentang sinonim atau biasa disebut dengan persamaan kata. Jadi untuk jenis soal yang seperti ini, teman-teman tidak perlu membaca teksnya lagi. Yang harus dilakukan adalah teman-teman harus rajin-rajin menambah vocabulary atau kosakata teman-teman. Nah, salah satu caranya adalah dengan sering latihan mengerjakan soal reading comprehension seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bahas. Di sini ordinary memiliki arti biasa ya teman-teman. Jadi ordinary memiliki arti biasa. Kemudian di situ yang option A adalah small. Small memiliki arti kecil. Kemudian yang B adalah common atau umum. Kemudian yang C ada tight atau ketat dan yang D adalah old tua. Kita bahas satu-satu. Di situ kalau small dengan biasa itu kurang tepat ya teman-teman, itu jauh sekali. Saya tandai terlebih dahulu berarti ini salah. Kemudian yang B di situ ada common atau umum. Umum biasa, umum itu berarti ini bisa jadi ya teman-teman. Kita lewati terlebih dahulu. Kemudian untuk option yang C di situ ada tight. Tight memiliki arti ketat. Berarti ini juga kurang tepat karena itu tidak jauh ya teman-teman, artinya ketat dan juga biasa. Kemudian yang dia ada old. Old memiliki arti tua. Ini juga salah. Berarti untuk soal nomor 3 ini jawaban yang paling betul adalah yang B ya teman-teman. Biasa dan juga umum. Sudah umum, sudah biasa. Nah berarti ini yang B. Saya tandai terlebih dahulu. Oke. Soal yang keempat. Based on the text, we know that the house on Mango Street was bla bla bla. Nah, teman-teman, di situ yang ditanyakan adalah berdasarkan teks tersebut kita tahu bahwa rumah yang ada di Jalan Mango itu titik-titik.
Nah, teman-teman, ini adalah jenis soal inference ya, teman-teman, atau pertanyaan tentang kesimpulan. Yang ini biasanya jawabannya diperoleh berdasarkan fakta, meskipun tidak dijelaskan secara jelas dalam teks tersebut. Oke, teman-teman, langsung saja kita baca teksnya, tetapi di sini kita tidak perlu membaca teksnya secara keseluruhan. Kita hanya akan mencari di bagian yang menjelaskan tentang rumah di Jalan Minggu tersebut. Jadi kita akan membaca awal-awal paragraf, kalimat di awal paragraf, di masing-masing paragraf. Kemudian jika itu menjelaskan tentang rumah yang ada di Jalan Minggu, kemudian baru kita baca di paragraf tersebut, agar kita tidak membuang waktu terlalu banyak ya teman-teman, karena soal tes P3K waktunya hanya sebentar, jadi kita harus pandai-pandai dalam mengatur waktu. Oke teman-teman, di situ yang paragraf pertama, di kalimat pertama, we didn't always live on Minggu Street. Di sini disebutkan kita tidak selalu tinggal di Jalan Minggu. Before that, we live on Loomis on the third floor, and before that, we live on Killer and bla bla bla. Berarti ini bukan ya teman-teman. Di situ disebutkan tempat-tempat yang dia tinggali. Kemudian di paragraf yang kedua, the house on Mingo Street is ours, and we don't have to pay rent to anybody or share the yard with the people downstairs, or be careful not to make too much noise, and there isn't a landlord, dan bla bla bla. Di situ disebutkan tentang itu ya teman-teman, bahwa itu kepemilikan dari rumah di Jalan Minggu tersebut. Ini juga tidak menjelaskan tentang kondisi fisik atau keadaan yang ada di rumah tersebut. Ini hanya menjelaskan tentang kepemilikannya ya teman-teman. Kemudian yang paragraf ketiga, we had to leave the flats on Loomis Peak. The water pipes tadi sudah kita baca di situ tentang rumah yang ada di Loomis ya teman-teman. Itu adalah tentang pipa yang bocor tadi, pipa air yang rusak. Kemudian untuk paragraf yang keempat, they always told us that one day we would move into a house, a real house that would be ours for always. So we wouldn't have to move each other. Nah, ini adalah pembicaraan dari orang lain bahwa mereka akan mempunyai rumah nantinya sehingga mereka tidak harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti ini bukan tentang kondisi fisik atau keadaan yang ada di rumah di Jalan Mangga tersebut. Nah, kemudian untuk paragraf yang selanjutnya, paragraf kelima, but the house on Minggu Street is not the way that told it at all. Tapi rumah yang ada di Jalan Mangga tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka ceritakan, yang orang tuanya ceritakan. Nah, berarti ini di paragraf ini ya teman-teman, ini akan menjelaskan tentang keadaan dari rumah tersebut, apakah ini sesuai atau tidak. Tapi di situ disebutkan bahwa tidak sesuai dengan apa yang diceritakan oleh ayah ibunya. Situ it's small and red with tight steps in front and windows so small. You think they were holding their breath. Bricks are crumbling in places, and the front door is so swollen you have to push hard to get in. There is no front yard, only 4 little elms, the city planted by the curbs. Out back is a small garage for the car we don't own yet, and a small yard that looks smaller between the two buildings on either side. There are stairs in our house, but they're ordinary hallway stairs, and the house has only one washroom. Everybody has to share a bathroom. Mama and Papa, Carlos and Kiki, me and Nanny. Nah, teman-teman di situ disebutkan bahwa rumahnya tersebut kecil, kemudian sempit,
sesak nafas, kemudian di situ disebutkan bahwa pintunya itu sangat berat, bengkak sehingga harus didorong ketika ingin masuk. Kemudian juga tidak ada halaman depan, hanya 4 pohon elm kecil yang ditanam di tepi jalan. Kemudian juga ada garasi kecil tetapi tidak ada mobilnya, belum ada ya teman-teman. Kemudian di situ memiliki halaman kecil di antara dua bangunan kedua sisi. Kemudian juga ada tangga, tetapi itu hanyalah tangga lorong biasa. Dan itu hanya memiliki satu kamar mandi ya teman-teman, sehingga mereka harus berganti-ganti. Situ disebutkan bahwa rumahnya kecil, kemudian mereka juga sesak nafas, harus saling berbagi ruangan dan sebagainya. Oke teman-teman, langsung saja di situ kita cari kesimpulannya di situ. Di situ sudah ada beberapa option dari A sampai D. Yang A adalah luxurious. Luxurious memiliki arti mewah, berarti itu bukan ya teman-teman, karena di situ tidak mewah. Kemudian di situ disebutkan B adalah narrow atau sempit. Ini bisa jadi ya teman-teman, karena di situ disebutkan mereka sesak nafas, ruangannya kecil, berarti itu juga bisa berarti sempit. Kemudian ada cozy, cozy bisa berarti nyaman. Kemudian juga ada comfortable, ini juga salah ya teman-teman, karena itu bermakna positif, itu nyaman dan sebagainya, tetapi mereka tidak merasa nyaman karena mereka merasa tertekan dan juga sesak nafas berada tinggal di rumah tersebut. Berarti option yang paling betul adalah yang B ya teman-teman. Soal yang terakhir, di situ yang ditanyakan adalah what tone did the author use to describe the house on Mingo Street? Nah, teman-teman di sini yang ditanyakan adalah tone dari si penulis, nadanya, bagaimana dia mendeskripsikan tentang rumah yang ada di Jalan Mangga tersebut. Tadi kita sudah membacanya di paragraf kelima, di situ disebutkan bahwa si penulis mengatakan, "But the house on Mingo Street is not the way that they told it at all." Jadi itu tidak sesuai dengan apa yang diceritakan oleh mama papahnya. Berarti ini bisa jadi si penulis itu kecewa karena ternyata rumahnya itu sangat kecil, sesak dan sebagainya. Langsung saja kita cari di optionnya. Di situ sudah ada A sampai dengan D. Yang pertama adalah disappointment, itu berarti rumahnya mengecewakan. Ini bisa jadi ya teman-teman, nadanya, maksudnya nada dari si penulis tersebut kecewa atau ini juga mengecewakan. Ini bisa jadi ya teman-teman. Kemudian yang B adalah pride atau kebanggaan. Ini salah ya teman-teman, karena itu nadanya tidak menunjukkan kebanggaan. Dia bilang kalau tidak sesuai. Kemudian yang C adalah humor atau humor ya teman-teman. Ini salah karena ini bukan suatu humor. Kemudian yang D adalah joy atau sukacita. Ini juga salah ya teman-teman, karena di situ tadi disebutkan bahwa si penulis itu kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang diceritakan oleh mereka. Berarti untuk nomor 5 ini jawaban yang paling betul adalah yang A. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita dalam video kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Oke, thank you. Bye.